Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya ditanya ini sebenarnya sudah beberapa hari lalu, tetapi saya belum berani jawab ya. Karena memang ya datanya belum valid saya ya. Data saya itu belum valid. Tapi kok saat ini kok sepertinya sudah makin jadi bahan pembicaraan. Begini judulnya. Terungkap rohaniawan yang menikahkan si cantik. Anda langsung ngerti nggak kalau membaca judul ini? Terungkap rohaniawan yang menikahkan si cantik. Ya. Hari ini katanya rohaniawan itu ngabur ke Amerika. Wah, kita udah curiga nih. Ya. Nanti kalau udah di Amerika kan sulit ditangkap, ya. Update hari ini, ya, rohaniawan itu sedang ngabur ke Amerika. Alasannya pelayanan, itu sudah biasa. Saudara-saudara. Anda tahu siapa yang dimaksud rohaniawan yang menikahkan si cantik, ya? Di medsos sudah diungkap, disebut dengan jelas siapa rohaniawan yang menikahkan FS dengan si cantik ya. Simpang siur. Simpang siurnya itu begini ya toh. Ada yang jadi pembela rohaniawan ya toh. Rohaniawan ini kan besar. Nggak tahu besar apanya. Entah besar badannya, entah besar bohongnya. Ya. Ada yang membela rohaniawan, ada juga yang membela keluarga dari Brigadir J. Ya. Saya akan menyoroti dari apa yang saya alami. Saya mengalami sekitar 1 tahun bersama rohaniawan ini. Nah, saya akan cerita karena aku ini ya sekitar 1 tahun bersama rohaniawan ini ya. Yang disebut bersama ya tidak tiap hari, artinya saya terlibat di dalam di gerejanya rohaniawan ini. Satu, ini yang saya mau sampaikan ya. Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka adalah perutnya. Saya kaget ketika saya mengikuti ibadah di tempat rohaniawan ini. Di tempat lain itu pun juga saya tidak suka kantong persembahan beredar. Betul nggak? Kantong persembahan. Mestinya kan kotak persembahan ditaruh di depan atau di dekat pintu. Orangnya yang menuju kotak itu. Kan mestinya begitu. Kantong persembahan aja saya tidak suka. Gitu. Ini di tempatnya rohaniawan ini yang diedarkan EDC. Gesek auto debit. Bapak Ibu bayangin, bukan kantong persembahan yang beredar, EDC. Ada yang dari BCA, ada yang dari Mandiri. Itu ya. Namanya juga gesek debit, pasti ada limitnya dong. Seingat saya dulu limit gesek itu 20.000. Seingat saya. Tapi apa iya orang yang gesek akan ngasih 20.000? Enggak dong ya. Jadi persembahan uang receh nggak diterima di tempat ini, udah ngomong gampangnya gitu. Seingat saya, termasuk saya ngeseknya 50.000 saudara. Saya itu ya pakai BCA ya di tempat itu ya. Jadi ini benar rohaniawan ini Filipi 3 ayat 19, Tuhan mereka adalah perutnya. Itu kesaksian saya ya. Persembahan uang receh itu nggak dianggap. Ada juga sih beredar kantong, jadi EDC dulu beredar, nanti belakangan menyusul kantong, gitu. Ya tapi kan namanya lebih banyak orang yang pakai EDC dong, gengsi dong. Nomor 2, ini rohaniawan ini rajin terima sumbangan, termasuk dari partai politik, semua udah tahu ya. Dia doakan itu pejabat tertentu, Anda nanti untuk Indonesia, terima duit dia ya. Yaitu rajin terima sumbangan ya. Itu yang disorot medsos, dari yang lain juga banyak. Nomor 3, suka yang kontroversi. Menikahkan orang yang sudah pernah menikah itu sudah pernah saya dengar.
Waktu kami ikut gabung di dalam pelayanan siapa rohaniawan ini, saya sudah dengar, oh dia itu bisa menikahkan orang yang sudah menikah tentu saja demi uang. Bahkan dia itu bisa menceraikan sebuah pernikahan asal cocok tarifnya. Ya. Kemudian dia itu yang keempat, sponsor murtadin garis keras. Penista agama seperti si Udin yang sekarang di Amerika itu disponsori oleh ya hamba Tuhan ini atau rohaniawan ini. Kemudian yang kelima, tidak bersih-bersih amat. Kalau Anda klik di Google, rohaniawan ini pernah punya kasus hukum, kurang lebih juga seksual harassment dengan adik ipar perempuannya. Tapi waktu itu terus dicabut perkaranya, katanya ya kan namanya juga pendeta besar, entah besar apanya, besar badannya, besar bohongnya. Ya, jadi kalau rohaniawan itu sekarang membela-bela FS dan memfitnah, menjelek-jelekan yang sudah meninggal, Brigadir J. Lihat saja, berdasar track recordnya sudah bisa ditebak siapa yang benar, siapa yang bohong. Diperparah lagi, hari ini itu rohaniawan ngabur ke Amerika. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya saya tuh kadang-kadang heran ya. Untuk kasus ini kok kenapa saya ikut mengalami dulu bersama dia ya. Jadi aku bisa cerita saudara. Ya. Aku yang bukan siapa-siapa ini pernah 1 tahun dengan rohaniawan itu loh. Aku tuh ngerti loh. Dan rohaniawan itu salah satu anak buah dari papi saya. Jadi papi saya itu presiden chapter ya toh. Salah satu yang suka minta pelayanan ya, minta om aku khotbah di mana, salah satunya ya ini rohaniawan ini. Aku ini anaknya yang terakhir, mereka sudah pada besar, aku ini terakhir. Jadi kenapa aku bisa nempel kepada rohaniawan ini, karena aku dibawain foto-fotonya rohaniawan ini pada waktu sering datang sama papi saya. Ini loh Hen, nih fotonya itu, pendeta itu. Ini tak kumpulin nih beberapa lembar, taruh di map, nih kamu datang ketemuin dia. Ketika saya tunjukkan bahwa ini foto-fotonya, oh dia, ayo udah sini, Pak Henry sini. Jadi saya itu bisa nempel kepada rohaniawan itu gara-gara saya membawa foto-foto pada waktu dia dulu belum terkenal, suka minta pelayanan kepada papi saya, karena papi saya itu presiden chapter. Kan amplopnya kan ada amplopnya tebel lah, begitulah kurang lebih ya. Ya, jadi salah satunya rohaniawan ini. Kenapa aku yang bukan siapa-siapa, aku yang istilahnya ya pendeta belum seterkenal dia, kok bisa ya nempel ke dia? Karena aku bawa kartu truf. Aku bawa dari papi saya. Pak Pendeta, ini ada titipan dari papi saya. Oh iya sini ya. Bahkan aku tuh kalau ketemu Stephen Drum, ketemu dulu almarhum siapa yang BS itu, ya, ketemu Neko Rara Harjo, ya. Aku bawa foto aja dia langsung, "Weh, kita sama dulu." gitu, ya. Ya itulah Bapak Ibu Saudara, menilai orang mudah sekali kok dari track recordnya. Karena saya 1 tahun bersama rohaniawan ini ya. Jadi saya tahu memang Tuhannya perutnya Pak. Ya. Dari pertama saya masuk itu lho piye ini yang diedarin EDC. Ya orang kalau ini ya nggak enak dong diedarin EDC, yang gesek lah. Kita di depan sebelah kita kan. Ya gengsi dong, ini dari EDC kok ditolak ya, EDC 50.000 gitu kan, sekali pencet titit 50.000. Terus dia memang rajin terima sumbangan, semua sudah tahu ya, bahkan dari partai politik. Dia suka yang kontroversi, semua demi uang. Menikahkan orang sudah menikah bukan baru pertama kali ini saya dengar. Dulu pun juga, termasuk dia bisa menceraikan pernikahan ya asal cocok tarifnya. Kemudian para murtadin itu yang garis keras juga disponsori sama dia, salah satunya Udin yang sekarang di Amerika. Caranya begitu, lari ke Amerika. Makanya sekarang pun dia menurut info update,
dia sedang lari ke Amerika. Alasannya adalah pelayanan. Kemudian memang dia itu tidak bersih-bersih amat. Anda boleh klik di Google, dia pernah punya kasus hukum dengan seksual harassment dengan adik iparnya. Tapi waktu itu terus dicabut perkara karena ya pendeta besar, gitu. Nggak tahu besar apanya. Yang jelas besar badannya dan kemungkinan besar bohongnya. Demikian saya ya sedikit agak terpaksa ini ngasih komen ini ya tentang rohaniawan yang menikahkan si cantik ya. Ya, saya tidak tahu kok saya apa ya bisa cerita seperti ini diizinkan Tuhan loh. Aku kok bisa setahun ya sama dia ya. Segala yang melibatkan dia lalu kemarin-kemarin yang heboh-heboh soal apa itu? Soal janda ya tuh, kolektor janda ya. Sampai apa Salome segala itu aku juga ikut nempel dia waktu itu gitu. Kok diizinkan ya, aku juga nggak ngerti ya. Ya, termasuk dengan si Udin segala itu. Kok ada momen-momen saya tuh sama dia gitu loh, sama dia aku ngerti, aku bisa tahu gitu. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Menilai orang mudah kok dari track recordnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membantu yang lain. Oh, ternyata track recordnya kayak gitu tuh. Tuhan yang jadi perutnya tuh. Perut yang jadi Tuhannya maksudnya. Filipi 3 ayat 19 ya. Wah, memang doyan duit dia itu. Jadi gimana kalau mau menceraikan orang nikah asal cocok tarifnya bisa dia. Ya. Ya begitu ya, kita bersimpati kepada yang sudah jadi korban, sudah meninggal kok difitnah loh. Ya saya sih apa ya, lepas dari ini sudah meninggal kok difitnah loh. Gitu ya. Yang fitnah ngaku pendeta lagi. Ya, nek di depan saya tak gajul itu pendeta itu. Ya. Keterlaluan, pendeta datang subuh-subuh ke rumahnya sana, ke mana itu? Sungai Bahar apa kemana itu? Subuh-subuh biar nggak diliput media. Pendeta datang subuh-subuh ya kurang ajar itu ya. Udah gitu punya misi tapi misinya kelihatannya nggak berhasil, mau merayu ya. Ya nanti kalau ini ya mohon dapat diterima, kalau almarhum itu ternyata berbuat begini sama itu orang udah mati loh. Sudah almarhum makanya kita apa ya kepada keluarga dari Brigadir J, waduh ini ya keterlaluan lah itu pendeta itu. Sakit hati itu keluarga Brigadir. Iya dong ya. Udah gitu nggak pakai bukti lagi. Cuman asal jeplak aja ya. 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 Ke tempat keluarga di Sungai Bahar ngomong baik-baik, doa sebagai pendeta lah kayak jadi malaikat gitu. Begitu itu ngomong di medsos beda lagi ya marah lah itu orang gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan bijak ya. Ini orang itu gampang kok ya, track recordnya saja dan itu sudah ketahuan. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.